remaja yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Mbak Nana berharap teman-teman remaja yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Amin. Coba Mbak Nana mau cek sound dulu. Mau panggil teman-teman remaja, ingin lihat semangatnya seperti apa. Mbak Nana panggil dengan Laskar Kristus. Ulang, masih ada yang sepertinya masih duduk. Mbak Nana tahu loh ini sakti Mbak Nana ya. Jadi kita ulang lagi. Laskar Kristus. Wah, puji Tuhan. Anak-anak Tuhan penuh dengan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan kita bernyanyi haleluya, pujilah. Teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk beribadah pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta pimpinan dari Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami saat ini bisa bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, meskipun saat ini kami masih dalam kondisi di mana kami harus beribadah di rumah masing-masing, namun kami tetap mengucap syukur karena kebaikan-Mu, karena penyertaan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, sebelum kita lebih lanjut beribadah, Mbak Nana ingin tanya dulu nih, akhir-akhir ini kegiatan teman-teman remaja di rumah ngapain? Ayo, jangan cuma main HP, rebahan, hidup rebahan, enggak boleh ya. Anak-anak Tuhan itu harus tetap produktif, harus tetap beraktivitas seperti biasa meskipun masih di rumah saja. Nah, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, mari kita kembali lagi datang kepada Tuhan. Kita mau Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kita, supaya ibadah kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya karena penyertaan Tuhan. Kita pujikan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering
Teman-teman remaja yang sudah diberkati oleh Tuhan, saat ini Mbak Nana ingin ajak teman-teman remaja yang ada di rumah untuk kita bersatu hati, kita mau mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, baik itu kepada teman, kepada saudara, kepada mama, papa, bahkan kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau saat ini Engkau telah izinkan kami untuk beribadah. Bapa, sebelum kami melanjutkan ibadah kami dengan segala kerendahan hati datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Baik itu kesalahan di saat kami berkata-kata, di saat kami melakukan sesuatu, di saat kami memikirkan sesuatu. Tuhan, tolong jamah kami, ampunilah kami supaya kami layak untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mohon ampun. Haleluya, amin. Nah, teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah memuji dan muliakan nama Tuhan, kita sudah datang kepada Tuhan dengan kita mau minta ampun. Nah, sekarang kita sudah di tengah-tengah ibadah minggu hari ini, yaitu apa? Mendengarkan firman Tuhan, betul sekali. Dan nanti firman Tuhan kita hari ini akan disampaikan oleh Bapak Sucip Sujono, majelis dari Pepantan Pojok. Ya, jadi nanti dengarkan baik-baik firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan hari ini dengan kita bernyanyi, Roh Kudus Kau hadir di sini. Marilah rekan-rekan, sahabat kita, para sahabat remaja, sebelum kita melakukan akan penelaan firman Tuhan terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas kehadirat-Mu, sehingga kami sebentar lagi akan merenungkan dan mendengarkan segala firman Bapa. Kiranya Engkau mau mengurapi dan menerangi isi hati kami, sehingga firman-Mu ini boleh berguna untuk kehidupan kami ya Bapa.
Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman pada pagi ini diambil dari Kolose 1 ayat 7 sampai 23. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sahabat remaja, pencarian jati diri dalam pembentukan karakter, inilah fase remaja dalam kehidupan seorang manusia. Di fase remaja ini, seorang manusia dihadapkan menjadi manusia yang dipenuhi rasa ingin tahu teramat dalam,
Sering juga dikatakan masa remaja adalah masa di mana seorang manusia menabur benih yang akan dipanen di masa depan. Dengan kata lain, masa remaja adalah masa yang sangat fundamental karena proses pencarian jati diri dan pembentukan karakter terjadi pada fase ini. Sahabat remaja, dalam suratnya ke jemaat Kolose ini, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di kota Kolose untuk tidak keliru dalam memilih pengajaran dalam konteks zaman kala itu. Orang percaya di jemaat Kolose dihadapkan pada ajaran palsu atau bidah yang hendak meruntuhkan dan menggantikan Yesus Kristus sebagai inti kepercayaan Kristen. Pada intinya, ajaran tersebut adalah suatu campuran yang aneh yang terjadi atas ajaran Kristen tradisi-tradisi Yahudi tertentu di luar Alkitab dan filsafat kafir. Sebagai orang percaya yang telah menerima Kristus, maka mereka tidak seharusnya mengikatkan diri lagi pada ajaran-ajaran atau hikmah lain. Pilihannya hanyalah mengutamakan ajaran Kristus atau Injil yang sudah mereka dengar dari Epafras. Ini menjadi jaminan bagi orang percaya di Kolose untuk mereka dikuatkan dalam menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Seperti yang disebutkan dalam ayat 11. Sahabat remaja, seperti orang-orang percaya di jemaat Kolose, para remaja di fase pembentukan karakter ini sedang berada di tengah konteks hidup yang menawarkan banyak pilihan hikmat. Pilihan hikmat saudara di masa sekarang akan menentukan siapa dan bagaimana Anda di masa depan nanti. Memilih pengajaran Yesus dan menjadikan sebagai hikmat dan menuntun saudara menjadi seorang yang tangguh, yang tidak akan mudah koyak dikala menghadapi kesulitan hidup, menjadikan Yesus sebagai dasar serta alasan dalam melakukan segala aktivitas hidup. Maka aktivitas apapun itu akan mendatangkan berkat bagi orang-orang yang kita jumpai. Demikian sebaliknya, ketika kita menjatuhkan pilihan pada tindakan, pikiran, serta tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus, maka pilihan kita itu akan mendatangkan keprihatinan atau duka cita orang lain. Bagaimana saudara-saudari, sudahkah Anda menjadikan Kristus dan ajarannya sebagai dasar serta tujuan dalam saudara menjalani masa remaja? Renungkan dan jawablah dalam keseharianmu. Tuhan memberkati. Amin. Nah, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, gimana firman Tuhan hari ini? Ayo, tadi kita belajar tentang apa dari Pak Sucip Sujono? Ayo, ada yang tahu? Jawabannya nggak boleh tempe loh ya, harus tahu ya. Mbak Nana ingatkan lagi, jadi sebagai anak Tuhan kita harus selalu menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pusat dari segala sesuatu. Kalau Mbak Nana tadi dengar ya. Jadi kita mau ngapa-ngapain kita harus selalu menyertakan Tuhan. Nah, seperti tadi sebelum kita beribadah di awal kita sudah minta pimpinan Tuhan dengan kita berdoa. Nah, sekarang mari kita amini firman Tuhan hari ini dengan kita bernyanyi pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita
Baiklah teman-teman remaja yang sudah diberkati Tuhan dan siap untuk menjadi berkat, Mbak Nana undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, teman-teman remaja, sudah sepatutnya lah kita memberikan sebagian daripada berkat yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dengan kita memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berikan persembahan terbaik kita, bisa nanti langsung dimasukkan ke dalam amplop sendiri atau mungkin jadi satu dengan punya mama dan papa. Kita iringi persembahan kita pada hari ini dengan kita bernyanyi segala puji syukur. Teman-teman remaja, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kalau di awal kita sudah beribadah dengan kita berdoa, maka di akhirnya kita juga harus tutup dengan kita berdoa. Doa syafaat dan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Sucip Sujono. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih ya Bapa atas ketidaksempurnaan ini Bapa, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan menyempurnakan di dalam setiap hati kami masing-masing. Sehingga firman-Mu ini benar-benar untuk kebutuhan kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, firman-Mu yang begitu indah nih Bapa, Kau tolong ya Bapa, sempurnakan ya Bapa. Kau mau mengajari kami menjadi orang-orang yang kuat, yang tangguh, tapi dengan penuh kesabaran oleh karena kehendak dari kuasa-Mu saja ya Bapa. Dan karena kasih-Mu lah ya Bapa. Bapa dalam surga, di saat ini ya Bapa, kami juga akan berdoa syafaat ya Bapa. Bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mana saat ini masih dalam mengenyam pendidikan ya Bapa. Kiranya Engkau juga mau turut campur tangan. Sehingga apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak dan ajaran-Mu saja ya Bapa. Bapa dalam surga, berilah mereka kekuatan dan ketekunan dalam mereka menghadapi pendidikan ya Bapa. Terutama di dalam masa-masa pandemi ini Bapa, kiranya Engkau juga segera menyingkirkan dari COVID ini ya Bapa. Sehingga kami dapat berkumpul lagi untuk
mendengarkan dan memuliakan firman-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Bapa bagi hamba-hamba-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit ya Bapa. Kiranya Engkau juga mau menjamah, Engkau mau mengulurkan belas kasihan Bapa, sehingga mereka dapat sembuh seperti sedia kala dan mereka dapat pula berkumpul untuk memuliakan dan memuji nama-Mu saja Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami ini Bapa. Kiranya Engkau memberikan penerangan, anugerah-Mu ya Bapa, berkat-Mu Bapa, berikan kelimpahan Bapa. Jauhkan dari virus-virus corona ini Bapa, sehingga bangsa Indonesia penuh dengan kedamaian seperti sedia kala ya Bapa. Bapa, kami juga tidak akan tetap tinggal di tempat ini ya Bapa. Kami sebentar lagi akan meninggalkan ruangan ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga mau menuntun langkah kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Dengan penuh Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Dan Engkau mau tetap pelihara dan lindungi kami. Bapa, doa yang jauh dan kurang sempurna ini ya Bapa, hanya kami serahkan dalam menyebut putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, bagaimana sudah merasa terberkati hari ini? Luar biasa, harus siap menjadi berkat ya setelah ini. Baik, teman-teman remaja, tak terasa sekarang sudah waktunya Mbak Nana untuk pamit ya. Tapi jangan sedih, karena nanti akan ketemu lagi minggu depan dengan pamong-pamong yang gak kalah seru. Maka dari itu teman-teman remaja yang ada di rumah harus tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, selalu menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Dan yang paling utama sekarang itu karena masih masa pandemi, teman-teman remaja tetap di rumah saja, stay at home gitu ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan prokes 5M. Yang pertama, memakai masker ini ya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, menjauhi kerumunan. Tidak boleh di rumah saja. Itu ya teman-teman remaja. Terima kasih, tetap semangat. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.